Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat datang di ibadah Lewis bersama Kak Sela dan Kak Ria. Kak Ria, apa kabarnya hari ini? Hari ini Kak Ria kabarnya baik banget. Luar biasa ya Kak Ria. Kalau adik-adik di rumah apa kabarnya? Sungguh amat baik. Haleluya. Sekarang sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Tuhan berikan Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh berkumpul walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Kami mau bersatu hati Tuhan, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal akhir sampai pertengahan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Yes. Sekarang kita mau muji. Angkat tangannya, kita memujilah dengan satu pujian kemenangan Tuhan. Ayo yang mau merasakan aksi Tuhan, adik-adik boleh berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, yuk lebih semangat lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah
langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita ulang dari awal lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hey, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hey, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hey, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hey, 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 siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hey, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kita ulang dari awal, lebih semangat ya adik-adik. Semangat. Hey, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hey, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hey, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hey, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hey, hey, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hey, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hey, hey, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hey, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Haleluya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita mau arahkan lebih lagi. Percaya ya adik-adik bahwa pertolongan Tuhan selalu ada. Kita tetap bersyukur dalam setiap keadaan kita. Kita angkat lagu ini dengan penuh sungguh-sungguh. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seru
kita nyanyikan lagu ini dari awal adik-adik. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Angkat suara, angkat hatimu, beri yang terbaik. Sebab Tuhan layak. Marilah sembah Tuhan, marilah lakukan. Yesus Tuhan, Dia baik. Haleluya, terima kasih. Engkau setia Tuhan dalam hidupku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Adik-adik, kita satukan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa, kami tadi sudah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan kami membenarkan firman-Mu Tuhan. Bantu kami satu persatu Tuhan untuk fokus hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Imel di sini. Hari ini Kak Imel mau cerita tentang Daniel dan kehidupan doanya. Pada suatu itu ada seorang raja, Darius dari kerajaan Media, sedang mencari 120 wakil raja-raja dan 3 petingginya. Salah satunya yang terpilih adalah Daniel adik-adik. Saat itu Daniel dilihat sangat cakap dalam segala perbuatannya. Semua yang dikerjakannya tuh raja sangat senang. Namun karena kecakapannya ada banyak wakil dari raja dan pejabat tinggi itu cemburu kepada Daniel. Akhirnya mereka mengajukan suatu ide kepada raja. Mereka bilang begini sama rajanya adik-adik. Raja, gimana kalau misalnya kita bikin suatu keputusan dalam 30 hari tidak ada seorang pun yang boleh meminta sesuatu kepada dewa atau siapapun. Tapi biarlah mereka semuanya memintanya hanya kepada Tuanku Raja. Lalu adik-adik tahu
Raja Darius saat itu menyetujuinya. Lalu diumumkanlah kepada seluruh isi kerajaan untuk mengikuti apa yang sudah raja tetapkan. Saat itu, pada zaman itu, kalau raja sudah bertitah, kalau raja sudah membuat pernyataan, tidak boleh digagalkan adik-adik. Lalu pada saat itu Daniel tetap dengan hati yang tetap bersyukur, dengan hati yang tetap cinta sama Tuhannya. Daniel di kamarnya, dia naik ke atas tingkap-tingkapnya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak takut dengan aturan yang sudah dibuat oleh raja. Dia tetap berdoa. Dan saat itu dilihat sama wakil raja yang gak suka sama Daniel. Dilihat sama petinggi kerajaan yang gak suka sama Daniel. Dan mereka gak berhenti di situ adik-adik. Saat mereka melihat Daniel tetap berdoa sehari 3 kali, mereka pergi ke raja. Mereka laporan sama raja, mereka bilang, "Raja, Daniel gak taat loh sama perintah yang raja buat. Daniel melanggar loh atas setiap perintah yang raja tuanku buat." Saat itu sebenarnya hati raja sedih karena dia harus memutuskan, dia harus menghukum Daniel yang menurut dia Daniel sangat cakap, semua perbuatannya, pekerjaannya baik di hadapan raja. Tapi saat itu tidak boleh, kalau sudah peraturan sudah dikeluarkan harus dijalankan. Artinya adik-adik, Daniel tetap harus ditangkap, dan raja saat itu memerintahkan untuk menangkap Daniel dan masukkan Daniel ke dalam gua yang di dalamnya ada singa-singa adik-adik. Lalu saat itu gua itu ditutup dengan batu, dan pada malam hari itu raja gak tenang, hatinya sedih sampai dia berpuasa, sampai dia gak minta penghiburan dari kerajaan untuk menghibur hatinya yang sedang sedih karena harus menghukum Daniel. Akhirnya pagi-pagi betul dia bangun, dia samperin gua batu itu, dan di mulut gua itu dia teriak sama Daniel, Daniel, apakah Allah yang kamu sembah menyelamatkan kamu dari singa-singa itu? Apakah kamu masih hidup? Kata Raja Darius kepada Daniel. Terus adik-adik tahu apa yang terjadi? Ada suara Daniel dan menjawab yang artinya Daniel masih hidup adik-adik. Daniel bilang, "Ya Tuanku Raja Darius, Allah yang aku sembah menolong malaikatnya, mengirim malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa ini sehingga saya tidak dimakan," katanya. Betapa Raja Darius sangat takjub kepada Allah Daniel, Allah kita, Allah yang Daniel setiap hari ajak berbicara. Saat itu raja membawa Daniel keluar, dan sebagai hukumannya semua wakil raja yang sudah membuat berita tidak benar tentang Daniel dan petingginya menggantikan Daniel masuk ke dalam goa untuk mereka di dalam sama-sama dengan singa. Tidak hanya mereka, tapi mereka membawa anak dan istrinya loh adik-adik. Sejak saat itu Daniel keluar, dan Raja Darius memerintahkan kembali bahwa ada pengumuman baru yang dinyatakan Raja Darius. Raja Darius bilang gini, bilang kepada seluruh warga kerajaan, bahkan Raja Darius bilang ke segala bangsa loh adik-adik, bukan hanya kerajaan Midea, kerajaan di bawah pimpinan Raja Darius, tapi dia bilang segala bangsa untuk dapat menyembah Allah yang disembah Daniel, Allah yang memberi perlindungan saat Daniel ada di gua singa, Allah yang setiap harinya berkomunikasi sama Daniel. Adik-adik, Kak Imel mau ajak adik-adik, dalam keadaan apapun Tuhan mau kita belajar sama-sama untuk disiplin berdoa, disiplin membaca Alkitab, disiplin terus menceritakan kebaikan Tuhan. Seperti Daniel, dalam keadaan apapun Daniel tetap berdoa. Dia gak peduli dengan peraturan-peraturan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau ayat hafalan ya.
Ayatnya terambil dari 2 Timotius 2 ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Sekali lagi, 2 Timotius 2 ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Purnama. Hari ini kita akan membuat aktivitas, yaitu membuat hiasan Natal untuk digantung di depan pintu. Oke adik-adik, yuk kita siapkan bahan-bahannya. Kardus bekas, ya dik. Kita buat dulu bulat begini. Sudah, kita bikin bulat begini. Yuk Kak Purnama tunggu, sekalian Kak Purnama juga nunggu yang ini menyiapkan yang lainnya. Nah sudah, manik-manik Natal, lonceng Natal, boneka, Sinterklas, dan lain-lainnya. Kalau adik-adik punya di rumah yang lain boleh tinggal ditambahin ya. Yuk kita mau bikin hiasannya. Pertama-tama ini kardus sudah digunting sama adik-adik bulat. Terserah adik-adik mau ukuran berapa, terserah adik-adik ya. Lalu kita lilitkan slinger namanya. Ya, slinger kita lilitkan semuanya. Ini semua sampai tertutup rapih semuanya ya. Sudah, sini sudah semua terlilit rapi. Nah, kalau sudah terlilit rapi, ujungnya kita kasih lem. Oke adik-adik, kita lem lagi. Ya, setelah dilem, ini kita atur dengan baik. Nih, kita rapi-rapiin semuanya. Nah, ini ya sampai nggak kelihatan kardusnya. Oke. Setelah tertutup semua adik-adik dengan kardus, dengan slinger ini, rumbe-rumbe ini, seperti ini. Nih kan sudah tertutup rapi. Nah adik-adik tinggal menempelkan hiasan lonceng Natal. Yuk kita bikin. Kita tempelkan. Oke. Terserah adik-adik mau pakai hiasan Natal apa aja boleh ya. Tidak harus seperti yang ada di Kak Purnama. Ya, sudah. Lagi Sinterklas. Oke, Sinterklasnya terakhir. Siap semuanya. Nah, ini terserah adik-adik mau tempelkan yang mana saja boleh ya. Semua setelah tertempel, nanti adik-adik taruh tali untuk digantung. Nah, Kak Purnama sudah buat yang jadinya akan jadi seperti ini. Demikian aktivitas hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya memberi persembahan melalui scan barcode berikut ini. Adik-adik, Kak Imel mau ajak adik-adik untuk satu di dalam doa. Kita sama-sama berdoa syafaat. Yuk sama-sama lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan sudah boleh pelihara kami. Tuhan sudah boleh izinkan kami ikut ibadah Lewi Kids. Tuhan terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami mau berdoa, kami mau bersama-sama bergantung
bergandengan tangan dimanapun kami berada. Kami mau berdoa, kami mau lepaskan berkat kami untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan berkati semuanya Tuhan dengan kesehatan. Kami minta segala macam apapun virus, kami berdoa aman di dalam Tuhan Yesus. Tuhan sudah sembuhkan sempurna bangsa kami Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami, gembala sidang kami, gembala kami di tempat ini. Tuhan boleh memberkati Pak Darmayanto Rawatan, Tuhan boleh berkati wakilnya, Tuhan berkati Gereja Lewi, Tuhan berkati semuanya, semuanya dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa, kami juga setiap kami yang ada di rumah, setiap kami boleh sama-sama tetap taat dan setia kepada Tuhan, tetap miliki hati yang percaya, tetap disiplin dalam setiap pekerjaan Tuhan sampai kami melihat Tuhan Yesus disenangkan atas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Kak Imel mau undang adik-adik untuk sama-sama angkat tangan terima berkat dari Bapak Gembala kita. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi minggu depan di Lewi Kids Service Online.